karena menghukum seseorang atas bukti yang meragukan, reasonable doubt. Prinsip hukum pidana di negara manapun, di negara absolute beyond reasonable doubt, tidak boleh meragukan sebelum memvonis orang puluhan tahun. Perbedaan kasus Jessica Kopi Cyanida dengan kasus Sapela Korbi yang tertangkap di Bandara Denpasar dan divonis oleh Mahkamah Agung 20 tahun atas kasus narkoba. Pada waktu itu Hotman Paris ditunjuk langsung oleh terjadi pembicaraan antara pemerintah Australia dan Indonesia sehingga Korbi bisa pulang bebas ke negaranya walaupun masa tahanannya masih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga update berita terheboh hari ini. Heboh lagi kasus kopi cyanida. Dokter forensik Polri beberkan hasil autopsi jenazah Mirna. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Sejak diluncurkannya film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix pada tanggal 28 September 2023 lalu, kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan. Bersama santernya pemberitaan kasus yang menyeret Jessica Wongso tersebut, muncul dugaan bahwa Mirna meninggal bukan karena racun cyanida. Menanggapi hal tersebut, Dokter Ahli Forensik Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti turut angkat bicara. Menurutnya, masyarakat tidak perlu ragu dengan seluruh proses terkait kasus meninggalnya Mirna. Ia menegaskan dengan bahwa tim forensik sudah membuktikan bahwa Wayan Mirna positif meninggal karena racun cyanida. Kalau kami kan autopsi, hasilnya kita serahkan penyidik, dan memang waktu itu positif cyanida, ujar Dr. Hastri yang dilihat dari YouTube pribadinya pada Senin 9 Oktober 2023. Menurut Hastri, munculnya keraguan di masyarakat itu dikarenakan Jessica Wongso mendatangkan saksi ahli yang pandai memainkan dan menggiring opini publik. Pembelanya merupakan para ahli-ahli yang bisa mempengaruhi Yang Mulia Hakim, yaitu sih risiko di pengadilannya. Kan bagaimana kita juga memberikan keterangan ahli untuk mempengaruhi hakim, dan yang memberi keputusan nanti Pak Hakim, kata dia. Hastri menambahkan, saksi-saksi hebat itu didatangkan karena memang terdakwa Jessica Wongso mampu mendatangkannya. Dan mereka kan karena terdakwa Jessica Wongso, orang mampu banget bisa mendatangkan ahli-ahli. Dari luar negeri juga kan ada ahli forensik dari Makassar. Dari luar negeri, yaitu memang haknya, kata dia. Hal itulah yang menurut Hastri membuat hasil forensik menjadi seolah-olah diragukan kebenarannya. Jadi kayaknya keterangan kita seolah-olah kalah gitu, tapi kan tetap divonis bersalah, kata Dr. Hastri. Dr. Hastri juga menegaskan bahwa hasil autopsi membuktikan adanya racun cyanida. Namun, yang menjadi misteri saat itu adalah siapa yang menuangkan racun tersebut ke kopi Mirna. Otopsi akan memang bisa bunyi ya, tapi waktu itu kan siapa yang menaruh racunnya kan masalahnya di situ, imbuhnya lagi. Kendati telah ditemukan cyanida dalam tubuh Mirna, Jessica Wongso mendapat vonis ringan karena memang belum jelas siapa yang memasukkan racun tersebut. Tapi kan dia bisa ringan karena juga tidak jelas siapa yang memasukkan cyanida ke kopi itu siapa, ujar Dr. Hastri. Menurut Jaksa Sandi,
Ini penyebab kasus Jessica Cyanida kembali heboh di tengah-tengah masyarakat. Akhir-akhir ini, kasus Jessica Kopi Cyanida kembali menjadi perbincangan masyarakat setelah kasusnya selesai pada 2016 silam. Kasus Jessica Wongso kembali ramai setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis. Menurut jaksa yang menangani kasus Jessica Wongso pada tahun 2016 silam, Sandi Handika, yang menjadi penyebab kasus Jessica ramai kembali adalah adanya perpindahan arena perdebatan tentang kejanggalan kasus Jessica dari ruang sidang ke arena publik. Hal itu terjadi lantaran film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso membahas kembali materi perkara kasus Jessica Wongso. Padahal, awalnya pihak Netflix meminta izin syuting kepada kejaksaan untuk mencari tahu versi jaksa dan apa yang dialami oleh tim jaksa seputar persidangan, bukan materi persidangannya. Yang kamu bayangkan dari film ini awalnya adalah gambaran seputar persidangan, karena itulah yang ditawarkan oleh Netflix, bukan materinya, kata jaksa Sandi Handika. Tapi ternyata pada saat film dokumenternya muncul, ternyata masuk pada materi perkara, menggali lagi sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi analisa dan perdebatan tahun 2016 silam. Padahal kami sudah menghindarinya. Lanjutnya lagi. Menurutnya, film dokumenter Netflix yang mengangkat materi kejanggalan yang sudah selesai pada tahun 2016 silam mengakibatkan masyarakat sekarang memperdebatkannya kembali. Di saat bersamaan, banyak masyarakat sekarang yang baru tertarik dengan kasus Jessica Wongso ini. Tapi pada tahun 2016 silam mereka tidak mengikuti jalan persidangannya. Hal itu kemudian yang membuat perdebatan kasus Jessica yang sudah selesai di persidangan tahun 2016 silam. Perpindahan arena ke wilayah publik sekarang karena tidak mungkin sidang kembali. Jangan pernah menghukum seseorang atas bukti yang meragukan, reasonable doubt. Prinsip hukum pidana di negara manapun, di negara maju adalah reasonable doubt. Tidak boleh meragukan sebelum memvonis orang puluhan tahun. Perbedaan kasus Jessica Kopi Cyanida dengan kasus Sapela Corby, warga negara Australia yang tertangkap di antara pemerintah Australia dan Indonesia, sehingga Corby bisa pulang bebas ke negaranya walaupun masa tahanannya masih lama.